Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu lagi di channel pembelajaran kelas 3. Dan jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran yang kedua. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah anak-anak berdoa terlebih dahulu serta menyiapkan semua alat tulis yang kita perlukan. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran yang kedua ini yaitu 1. Siswa diharapkan dapat menjelaskan pesan sebuah dongeng. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan sikap berterima kasih kepada tumbuhan. Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Benny berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Simaklah dongeng yang dibacakan temanmu tersebut. Pengembara dan sebuah pohon. Pengarang Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan benang di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Pesan sebuah dongeng ini merupakan suatu hikmah yang ingin disampaikan oleh penulis cerita kepada para pembacanya. Nah, pesan sebuah dongeng ini dapat kita lihat atau dapat kita amati dalam suatu kalimat yang terdapat pada cerita tersebut. Pada cerita pengembara dan sebuah pohon, ada sebuah kalimat seperti ini. Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali. Padahal pengembara tersebut berteduh di bawah daun-daun pohon tersebut. Nah, berdasarkan kalimat tadi, si pengembara ini tidak berterima kasih kepada tumbuhan tersebut. Nah, dari sinilah kita bisa menjadi tahu bahwa penulis cerita pengembara dan sebuah pohon itu ingin menyampaikan pesan kepada kita yang membacanya. Apa pesannya? Supaya kita itu menghargai makhluk hidup lain, atau seharusnya kita berterima kasih kepada tumbuhan yang sudah memberikan manfaat kepada manusia. Setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Mari kita simak dialog atau percakapan berikut ini untuk belajar tentang sikap bersyukur. Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong.
Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik buah dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang-orang yang pandai bersyukur. Berterima kasih kepada makhluk hidup lain dapat kita lakukan dengan cara mengucapkan kata terima kasih. Kepada tumbuhan dan hewan pun kita harus berterima kasih. Caranya berbeda ketika kita berterima kasih kepada sesama manusia. Lalu bagaimanakah caranya? Mari kita simak cara berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan berikut ini. Cara berterima kasih kepada tumbuhan. 1. Tumbuhan disiram setiap hari. 2. Tumbuhan diberi pupuk. 3. Tumbuhan diberi cahaya matahari. 4. Rumput di sekitar tanaman dicabut agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman tersebut. Dan yang kelima, tidak memetik bunga dan daun secara sembarangan. Kita berterima kasih kepada tumbuhan karena tumbuhan sudah memberikan kita oksigen dan udara yang segar, serta tumbuhan sudah menyediakan makanan bagi kita. Cara berterima kasih kepada hewan. 1. Hewan diberi makan. 2. Hewan diberi minum. 3. Kandang hewan dibersihkan secara rutin. 4. Hewan diberi vitamin jika diperlukan. Yang kelima, hewan dibersihkan tubuhnya. Dan yang keenam, tidak menyiksa hewan. Kita harus berterima kasih kepada hewan karena hewan sudah menyediakan makanan atau lauk pauk bagi kita manusia. Demikian tadi materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.